Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Zatina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala kulli ashabihi ajma'in wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atul mujid wa qadatul fitin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidi Syekh Hamdul Qadri Jalani wa Sidi Syekh Hasan Asyadili wa Sidi Syekh Sulaiman Al-Adrani wa Sidi Syekh Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Sidi Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati wa Sunan wa Sahal Jawi Maturi. Bismillahirrahmanirrahim. Asas Nahdlatul Ulama Bahi Hashim Masyarim Bahayai wa Hasbullah Bahi Bisisan Sudi wa Jami' Allah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Subakir Sahibul Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Hadallah lana barakatihim wa karamatihim fit tarain. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina min masyayikhil Qur'anil azim lana bina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jami masyayikhina min masyayikhil Irbayakri. Asyikh Abdul Karim, Asyikh Makhraj Ali, Asyikh Marzuki Tilan, Asyikh Johari, Asyikh Mansur Az-Zaini, Asyikh Abdullah Surat, Asyikh Nawawi bin Abdul Karim, Asyikh Idris Marzuki, Asyikh Bahr Marzuki, Asyikh Tahir Marzuki, Asyikh Imam Yahya Makhraj, Asyikh Azim Mansur, Asyikh Maksum Johari, Asyikh Maftuh Basul Buri, Asyikh Allah Zaini, Asyikh Khalid Ridwan, wa jami' dhurriyyatil Irbaya wa jami' tullab fi ma'hadil Irbaya wa jami' man ta'alamana wa man 'allamana wa nakhusuna khasah jami'i mahasantri UIN 1 Madin, UIN 1 Tulungagung, Ula 17, Ula 18, Ula 19, Ula 20. Semoga mendapatkan ilmu yang barakah, yang manfaat, diberi panjang umur, diberi kesuksesan, dipun toto dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sukses dunia, sukses akhirat. Semoga ruh wa ila hadrati muallif kitab Al-Ajrumiyah Syekh Abu Abdullah Muhammad ibni Dawud As-Sinhaji, andallah dan barakatihi wa karmatihi, dan semua pendiri UIN 1 Tulungagung. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa na'udzubika min hali ahlin nar. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah telah memberi kita kesehatan zahiran wa batinan, memberi ketetapan iman dan Islam. Salah satu dari kenikmatan yang paling istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kenikmatan iman, ketetapan iman dan ketetapan Islam kita sampai hari ini, dan pertahankan sampai kita bertemu kepada Allah, sehingga kita menjadi golongan orang mukminin muslimin. Dan yang kedua adalah kesehatan zahiran wa batinan. Biqaulin alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga teruntuk keharibaan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemberi syafaat, Nabi pemberi pertolongan kepada kita semua. Yang kita harapkan adalah senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senyuman ridho kepada kita semua, dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, dengan mengucapkan sallallahu ala Muhammad, Allah sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan materi pelajaran Al-Ajrumiyah. Kemarin kita telah membahas al-kalam huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu harus ada 4 unsur. Unsur yang pertama harus berupa lafadz, kemudian harus tersusun,
yang ketiga harus bermakna al-mufid, yang keempat harus bil wad'i. Kemarin telah dipelajari tentang al-wada'. Wada' itu asal sumelai kalau di dalam makna pesantren itu adalah ada dua versi. Versi yang pertama harus bahasa Arab, versi pendapat ulama yang kedua tidak bahasa Arab tidak masalah, semua bahasa itu termasuk wad'i, yang penting audien atau orang yang diajak bicara itu faham atau memahamkan. Berarti bahasa apapun itu juga termasuk wad'i. Berarti kalau bahasa apapun itu termasuk wad'i, berarti itu juga kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Wa aqsamuhu utawi piro-piro pandumane kalam. Utawi piro-piro pandumane kalam, bagiane kalam iku salah satun telu. Iku salah satun telu ismun rupane kalimah isim, ismun rupane kalimah isim, wa fi'lun lan kalimah fi'il, wa fi'lun lan kalimah fi'il, wa harfun lan kalimah huruf. Wa harfun lan kalimah huruf sing sifate huruf mau ja'a kang teko apa huruf, ja'a kang teko apa huruf lima nan krana arai nuduhake makna, lima nan krono arai nuduhake makna. Waksamu salah satun, bagian kalam atau kalam itu dibagi menjadi tiga. Waksamu salah satun, kalam itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il, yang ketiga kalimah huruf. Ismun wa fi'lun wa harfun, dengan catatan harfun itu ja'a li makna, yang memahamkan, yang mempunyai arti. Karena nanti dalam penjelasan berikutnya ada huruf yang tidak mempunyai arti. Satu huruf tidak mempunyai arti, atau kalimah-kalimah huruf yang tidak mempunyai arti. Dari kata-kata ismun wa fi'lun wa harfun, kalau pada materi kemarin kita membahas kalam. Kalam itu adalah rangkaian dari kalimah. Ya, kalam itu adalah rangkaian dari kalimah, baik itu terangkai dari dua kalimah atau terangkai dari tiga kalimah atau lebih banyak lagi. Nah, berarti rangkaian dari kalimah-kalimah itu disebut dengan kalam. Nah, sedangkan kalimah itu ada tiga. Ada kalimah fi'il, kalau bahasa Indonesianya adalah kata kerja. Ada kalimah isim, kata benda, benda apapun. Ada benda itu ada benda yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa. Nanti kalau dalam ilmu mantek, ilmu logika yang dicetuskan oleh Aristoteles, itu ada al-jamid, bahasanya ada hayawan, ada jamid. Hayawan itu adalah benda hidup atau disebut dengan makhluk hidup, makhluk yang bernyawa, hayawan. Ya, sehingga hayawan nanti ada dua, ada hayawan yang al-akil, ada makhluk hidup yang berakal, ada ghairu akil. Ghairu akil berarti seperti hewan. Jadi sama-sama hayawan. Sehingga yang terkenal di dalam ilmu mantek itu al-insanu hayawanun natik. Batasan manusia itu apa? Adalah benda yang hidup, yang anatik, yang punya akal, bisa berpikir. Itu kata benda. Isim, kalimah isim adalah kata benda. Wa harfun, kemudian huruf. Huruf nanti ada dua, ada huruf yang bermakna, ada huruf yang tidak bermakna. Sehingga yang disebut dengan kalimah di sini atau termasuk kalimah itu adalah huruf dengan catatan ada maknanya. Qalu ismun, maknahu utawi maknani isim,
Maknahu utawi maknani isim istilahan ing dalem istilah nahwu. Istilahan ing dalam istilah nahwu iku kalimatun kalimat. Dalat kang nuduhake apa kalimat. Dalat kang nuduhake apa kalimat ala maknan ing atase makna. Ala maknan ing atase makna fi nafsiha ing dalem awak dhewene kalimat. Fi nafsiha ing dalem awak dhewene kalimat. Walam taktarin lan ora bebarengan opo kalimat. Walam taktarin lan ora bebarengan opo kalimat bizamanin kelawan zaman. Bizamanin kelawan zaman wad'an ing dalem asal sumelai. Asal cetaknya. Wad'an ing dalem asal sumelai utawa asal cetaknya. Kazaidin kaya lafadz zaidun. Kazaitin kaya lafadz zaitun. Wa hukmuhu utawi hukume kalimah isim. Wa hukmuhu utawi hukume kalimah isim iku al-i'rabu mu'rab. Iku al-i'rabu mu'rab. Owah ing dalem akhire maknane iki. Iku al-i'rabu mu'rab. Owah ing dalem akhire. Wa ma utawi isim. Wa ma utawi isim jaa kang teko apa ma. Jaa kang teko apa ma minhu saking isim mabniyan khalih rupa mabni. Mabniyan khalih rupa mabni. Fahuwa mengko utawi ma. Fahuwa mengko utawi ma iku ala khilafil asli nulayani netepi ing atase nulayani hukum asal. Netepi ing atase nulayani hukum asal. Netepi ing atase nulayani hukum asal. Al ismu maknahu istilahan kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Kalimah isim secara arti istilahnya ulama ahli nahwu adalah sebuah kalimat yang dengan substansi finafsiha, substansi kalimat itu sendiri sudah memberikan arti. Dalat ala maknan finafsiha, dengan zatiyah atau substansi lafaz itu sendiri sudah memberi arti. Tapi catatannya walam taktarin bizamanin wad'an. Secara asal cetaknya kalimat itu, secara wadoknya kalimat itu tidak bersamaan dengan zaman. Jadi ada kalimat, ya dengan kalimat itu sendiri, itu sudah menunjukkan arti, kemudian tidak disertai dengan zaman. Kemudian wa hukmuhu al-i'rabu. Hukum asal dari isim itu akhirnya bisa berubah. Jadi nanti lafaz itu dipandang dari bisa berubah tidaknya akhir kalimat, bisa diharokati kasroh, dhammah, atau fathah, atau yang lain. Itu ada dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Berarti kalau dituntut untuk jer bisa dijerkan, itu berarti disebut dengan mu'rab. Kalau dituntut untuk nasab tapi tidak bisa dinasobkan sesuai tuntutan amil, maka itu disebut dengan mabni. Berarti ada satu istilah i'rab atau mu'rab, ada istilah mabni. Wa ma ja'a minhu mabniyan fahuwa ala khilafil asli. Berarti pembanding dari i'rab itu adalah mabni. Ketika isim itu hukum asalnya mu'rab, kok ada isim yang mabni, maka itu disebut keluar dari hukum asal. Contohnya apa? Contohnya hadza, min hadza ila yaumil qiyamah. Semoga kita selamat. Min hadza, saking iki dino, saking saiki dino, ila yaumil qiyamati, tumeka maring dino kiamat. Min hadza itu adalah isim isyarah, dituntut terbaca jer oleh min. Min itu menuntut membaca kasroh pada hadza, tapi hadza itu tetap ala hadza,
Hadza ing iki nasab ya tetap fathah hadza. Jaa teko sapa hadza itu seharusnya ketika menjadi fa'il adalah terbaca dhammah, tapi karena hadza itu mabni tetap hadza. Dituntut untuk rofa ya hadza, dituntut untuk jar ya hadza, dituntut untuk nasab ya tetap hadza. Itu disebut dengan mabni. Jadi mabni itu tidak huruf akhirnya tidak terpengaruh pada tuntutan amil. Qalu fi'lun. Maknahu utawi maknane fi'il lughatan ing dalam cara lughate. Lughatan ing dalam cara lughate. Lughatan itu bahasa kamus. Jadi ketika kita membuka kamus secara global itu maknanya iku al hadasu penggawean. Iku al hadasu penggawean. Jadi pekerjaan. Jadi kata kerja. Kadurbi kaya mukul wal qatli lan mateni. Kadurbi kaya mukul wal qatli. Wastilahan utawi fi'il ing dalem istilah ahli nahwu. Wastilahan utawi fi'il ing dalem istilah ahli nahwu. Iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat. Maknanya sama seperti tadi. Dalat kang nuduhake apa kalimat ala maknan ing atase makna fi nafsiha ing dalem dzatiyai kalimat. Fi nafsiha ing dalem dzatiyai kalimat. Tapi muktarinatan harih kang bebarengan apa kalimat. Kang bebarengan apa kalimat bi ahadil azminati kelawan salah sijine pira-pira zaman. Kelawan salah sijine pira-pira zaman as-salasati kang telu. Wad'an ing dalam asal sumele secara istilah fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan arti, menunjukkan makna dengan substansi kalimat itu sendiri dan disertai dengan 3 zaman. Disertai dengan zaman yang jumlahnya itu ada 3. Wadhalika utawi mengkono-mengkono fi'il. Wadhalika utawi mengkono-mengkono fi'il iku kakoma kaya lafat koma. Kakoma kaya lafat koma maknane wus ngadeg sapa wong lanang siji. Wus itu sudah berdiri. Laki-laki, satu orang laki-laki sudah berdiri. Berarti ketika menggunakan zaman yang lampau, zaman yang sudah lewat itu dengan menggunakan fi'il madhi. Fa innahu mongko temen setune lafat koma iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat ala maknan ing atase makna fi nafsiha ing dalem dzatiyai kalimat. Finafsiya ing dalam dzatiyai kalimat wa huwa utawi koma wa huwa utawi maknan ngene nggih wa huwa utawi maknan iku alqiyamu ngadeg berdiri iku alqiyamu ngadeg waqtaronat lan bebarengan apa waqtaronat lan bebarengan apa kalimat Waktarona telan bebarengan opo kalimat bizamanil madhi kelawan zaman kang wus lewat madhi. Zamanil madhi kelawan zaman kang wus lewat. Madhi itu maknanya sudah lampau atau sudah lewat. Berarti ketika fi'il itu mempunyai arti pekerjaan dengan zaman yang sudah lewat maka disebut dengan fi'il madhi. Satu adalah fi'il madhi. Karena zamannya zaman madhi. Wa yadribu lan lafad yadribu fa innahu mongko temen setune yadribu iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat ala maknan ing atase makna ala maknan ing atase makna fi nafsiha ing dalam dzatiyai kalimat. Wa utawi kalimat iku ad-darbu mukul. Iku ad-darbu mukul waqtaronat lan bebarengan.
Waktaronat lan bebarengan opo kalimat bizamanil hali kelawan zaman hal. Bizamanil hali kelawan zaman hal wal istiqbali utawa zaman istiqbal. Kemudian yang kedua adalah lafadz yadribu. Yadribu itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bizamanil hali wal istiqbal. Yadribu adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan dengan disertai zaman hal atau pekerjaan yang dilakukan seketika itu atau pekerjaan yang dilakukan pada zaman yang akan datang disebut dengan istiqbal. Berarti kata yadribu itu bisa sebagai kata ganti untuk pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Kemudian untuk membedakan bagaimana penggunaan zaman hal atau zaman istiqbal pada fi'il mudhari' itu berarti tergantung pada siyakul kalam. Bahasa kitabnya adalah siyakul kalam, itu adalah alur dari cerita itu. Tuntutan alur cerita, tuntutan alur materi itu, atau dilihat dari materinya bagaimana, dari konteksnya apa ya. Konteksnya itu kalau membahas hal berarti madhi dengan zaman hal. Kalau konteksnya itu pembahasannya itu adalah pekerjaan yang akan datang, maka fi'il mudhari itu mempunyai arti istiqbal. Wadrib, lafadz idrib fa innahu mongko temen idrib iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat ala maknan ing atase makna. Ala maknan ing atase makna fi nafsiha ing dalem dzatiyae kalimat. Wa huwa utawi kalimat iku ad-darbu, wa huwa utawi maknan iku ad-darbu mukul. Waktaronat lan bebarengan opo kalimat bizamanil khali kelawan zaman khal. Yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar contohnya idrib. Idrib itu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaranat bizamanil hal. Pukullah, salatlah. Waqimus shalah, aqimu dirikanlah as-salata ing salat. Itu adalah fi'il amar. Nah, berarti ketika aqimus shalah Allah memerintahkan untuk salat. Kapan Allah itu memerintahkan salat? Otomatis karena syaratnya salat itu harus masuk waktu. Berarti ketika masuk waktu itu Allah itu memerintahkan sholat dan harus dikerjakan pada saat itu juga. Sehingga nanti kalau kita mempelajari keterangan di dalam kitab syarah Sulam Taufik, di sana dikatakan ketika masuk waktu sholat itu ada salah satu atau diberi pilihan salah satu dari dua pilihan. Semua orang muslim ya diberi salah satu pilihan dari dua pilihan untuk memilih salah satunya, yaitu segera melaksanakan sholat. Jadi ketika masuk waktu sholat segera melakukan sholat demi melaksanakan perintah Allah aqimus sholah. Karena aqimus sholah itu zamannya zaman hal. Hal itu ya harus dikerjakan saat itu juga. Kemudian seandainya dia sibuk, tidak mungkin untuk melaksanakan sholat pada saat waktunya sholat itu sudah masuk, maka dia diberi pilihan yang kedua adalah azm. Azm itu apa? Niat di dalam hati, sholat saya akan saya kerjakan pada waktunya. Jadi ketika Anda sibuk kuliah atau sibuk bekerja atau sibuk dengan urusan apapun, ketika masuk waktu sholat, seandainya tidak bisa langsung mengerjakan sholat, maka dituntut untuk azm di dalam syarah kitab Sulam Taufik. Nah, kemudian efeknya bagaimana? Konsekuensi dari azm itu bagaimana? Konsekuensinya
ketika seorang sudah masuk waktu sholat, kemudian dia belum melaksanakan sholat dan tidak azam, maka dia tertulis sebagai orang yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Dan salah satu dari maksiatnya tubuh, maksiatnya jasad adalah meninggalkan sholat. Berarti otomatis ketika dia belum sempat melakukan sholat, maka dia mati dalam keadaan maksiat dengan meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ketika dia azam akan melaksanakan sholat pada waktunya, kemudian dia belum melaksanakannya, belum sempat, kemudian dia meninggal dunia, maka dia tidak tertulis sebagai, tercatat sebagai orang yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Itu jadi konsekuensi dari azam. Maka harus kita ingat, karena kita itu sering lupa di dalam azam ini, atau baru pertama kali ini kita mendengar tentang masalah azam, maka harus kita ingat setiap masuk waktu sholat, bergegas untuk melaksanakan sholat atau azam. Itu harus memilih salah satu. Itu sebagaimana di dalam syarahnya kitab Sulam Taufik. Itu disebut dengan fi'il amar. Jadi dari keterangan al-amru, fi'il amar itu zamannya zaman hal. Berarti zaman hal ketika ada satu perintah, maka seketika itu juga harus dilaksanakan. Qauluhu wa hukmu utawi hukume fi'il amar, wa hukmu utawi hukume fi'il amar iku al bina'u mabni. Fi'il amar itu akhirnya tidak bisa berubah. Wa ma utawi amar jaa kang teko apa ma, jaa kang teko apa ma minhu saking fi'il amar, jaa kang teko apa ma minhu saking fi'il amar mu'roban kalih mu'rob. Fa huwa mengko utawi fi'il amar, bahwa mengkotai ma niku atau fil amar iku ala khilafil asli nulayani hukum asal, nulayani hukum asal. Qalu harfun fa maknahu mengkotai maknane huruf lughatan ing dalam bahasa kamuse iku at-tarafu pinggir bi fathir ra kelawan tin waca fathah ra. Wa amma maknahu ana bunutai maknane huruf istilahan ing dalam istilah nahwu, istilahan ing dalam istilah nahwu fa huwa mongko utawi maknahu iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat ala maknan ing atase makna fi ghairiha ing dalem, fi ghairiha ing dalem liyane kalimat, fi ghairiha ing dalem liyane kalimat. Huruf itu adalah kalimat yang dengan dzatiyahnya kalimat, dengan substansi kalimat itu bisa menunjukkan makna dengan digandeng kalimat yang lain. Jadi huruf itu tidak bisa menunjukkan arti dengan sendirinya. Jadi kalimat yang menunjukkan arti dengan digandeng kalimat yang lain. Jadi seperti min, ila, an, ala, fi, ruba, min. Itu maknanya dari. Minal masjidil aqsa ilal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami, jadi dari masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi min itu menunjukkan arti dari ketika digandeng dengan kalimat al masjid. Ila menunjukkan arti sampai ketika menunjukkan ketika digandeng dengan ilal masjidil aqsa. Itu berarti seperti keterangan di awal, huruf yang termasuk kalimat itu adalah huruf yang bermakna. Lah maknanya huruf itu ada ketika digandeng dengan kalimat yang lain. Masih ada catatan lagi. Berarti huruf ada dua, ada huruf yang bermakna, ada huruf yang tidak bermakna. Walam taktarin lan ora bebarengan opo huruf bizamanin kelawan zaman.
Berbeda dengan isim dan fi'il, kalau huruf itu tidak ada zamannya. Kamin kaya huruf min bikasril mimi kelawan den waca kasroh mime. Fa innaha mongko temestune min ikut kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat ala maknan ing atase makna fi ghairiha ing dalem liyane kalimat wa huwa utawi maknane min iku alibtida'u kawitan dari ya iku alibtida'u kawitan kalau bahasa Indonesianya dari itu masalan kelawan umpamane. Nanti min itu kalau di dalam syarahnya kitab Alfiyah itu banyak sekali artinya. Jadi kalau kita nazumkan di dalam nazum Alfiyah bil basta'in wa addi awid al siki bimin ya. Bil basta'in wa addi awid. Contoh yang dari huruf ba saja itu maknanya seperti itu. Hadza wa hadza utawi iki wa hadza utawi iki ibtida. Iku la yufhamu ora den fahami apa hadza atau arti yang ditunjukkan oleh min yaitu arti ibtida ila bindimamiha ing kelawan kumpule min ila ghairiha maring liyane min ila ghairiha maring liyane min wa hukmu utawi hukume huruf iku albina mabni semua huruf itu hukumnya mabni. Qaulu ja'ali makna ay wudi'a keseden cetak apa huruf Ayudi'ad keseden cetak apa huruf riyadullah krana are nuduhake alal makna ing atase makna. Kamin kaya lafat min. Fa innaha mongko temestune min iku tadullu nuduhake apa min. Iku tadullu nuduhake apa min alal makna ing atase makna. Wa huwa utawi makna iku alibtida'u kawitane perkara iku alibtida'u makna kawitan makna permulaan min bermula dari itu ibtida. Jadi kesimpulannya dari awal kalam itu adalah lafadz yang terangkai dari beberapa kalimah. Kemudian dari materi ini diteruskan kalimah itu kalimah yang dirangkai di dalam kalam itu ada 3. Ada kalimah isim, ada kalimah fi'il, ada kalimah huruf. Kemudian isim itu hukumnya mu'rab, kalau huruf dan fi'il itu hukumnya mabni, hukum asalnya mu'rab. Kemudian ada fi'il, jadi fi'il itu dibagi menjadi 3. Ada fi'il madhi, hukumnya mabni, fi'il mudhari' hukumnya mu'rab, fi'il amar hukumnya mabni. Jadi ada 2 fi'il yang mabni, 1 fi'il mu'rab yaitu fi'il mudhari'. Kemudian kalimah huruf itu hukumnya mabni. Kemudian huruf itu ada 2. Ada huruf yang bermakna, ada huruf yang tidak bermakna. Huruf yang tidak bermakna itu contohnya ya huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal dan lain sebagainya. Sehingga yang masuk kriteria kalimah itu adalah huruf-huruf yang bermakna. Nanti akan dijelaskan salah satu dari huruf yang bermakna itu huruf yang terkumpul dalam huruf jar, min, ila, an, ala, fi, ruba, kafun, baun dan lain sebagainya. Sekian, semoga apa yang kita kaji mendapatkan keberkahan dari mu'alif, dari masyayikh Lirboyo, dan semoga kita sukses dalam apapun, diberi panjang umur dalam kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.